Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat, dikasih pangkat oleh Allah. Hari ini jumpa lagi bersama Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng, asli orang Jawa Tulen. Suka cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak saya ceritakan ya. Hanya misalkan andai kata seumpama jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri ya. Sudah pada minum kopi belum? Ya, kalau belum minum kopi dulu ya. Nah, makanya kalau kita minum kopi itu membuat otak kita encer. Juga kopi itu bisa buat penyembuhan asam urat, lambung, ginjal ya. Tapi syaratnya kopinya tidak pakai gula ya. Gitu. Untuk saudara-saudaraku di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, saya Joko Pingit selalu untuk Anda semuanya ya. Cerita sing nyoto, sing ora nyoto nggak perlu saya ceritakan. Banyak sekali orang yang ngomong Pak Joko Pingit ya. Kalau orang kena pelet bagaimana ya? Kalau kena pelet itu diandalkan yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri ya. Pelet itu bagaimana ya? Itu pelet itu dari sugesti dengan ilmu ditindas dengan ilmu mantra ataupun kebatinan ya. Makanya kita belajar itu kalahnya pelet kalau kita kalimat syahadat ya. Kita menenangkan diri, jangan kita terpengaruh kemana-mana, nanti sembuhnya akan gampang dan mudah ya. Pagi hari ini hari yang sangat bahagia, yang sangat cerah ya, yang dimuliakan dan dimudahkan rezekinya uangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, diangkat kasih pangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya juga pengen manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng, selalu cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Hanya misalkan seandai kata seumpama jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri, anggap saja orang itu gedebus dan mikro. Ya, saya Joko Pingit selalu untuk Anda semuanya ya. Dari Sabang sampai Merauke sampai mana-mana ya. Kalau Anda kena ilmu aji jaranku yang putar giling ataupun itu hanya sugesti yang sangat luar biasa dan mendalam ya. Semakin kita wirid ya, makanya orang berwirid itu bukannya hanya satu. Wirid mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bagus, tapi wirid ada yang memwiriti manusia. Satu dengan ilmu jaran goyang, dengan biasanya memwiriti pakai tasbih ini. Makanya orang hidup di dunia ini selalu menjikir dan memikir. Nah, karena kita masih hidup di dunia ini harus patuh menjikir dan memikirkan ekonomi. Ya, kalau zikir itu memakai tasbih ataupun jangkau. Ya, seperti ini. Makanya saudara-saudaraku, bila Anda kena sugesti apapun, kena mantra ilmu kebatinan siapapun, kita harus bisa mengendalikan gini, kita harus kalimat syahadat dan takbir ya, dan kita harus bisa tahu karena ilmu aji jaran goyang putar giling itu hanya bisa tiba-tiba menyerang dengan ilmu sugesti gendam yang sangat luar biasa ya, dengan sekutunya bukan sekutu dengan jin, para jin gentayangan, termasuk Anda batu itu ada 3 unsur, batu alam atau batu dibikin manusia. Nah, itu. Satu lagi, batu kena debu. Ya, wajar dan wajar. Kalau Anda batunya kepingkel-pingkel gitu, itu di Anda di batin. Di batin itu menarikkan diri ataupun di sugesti sama orang. Ya, jadi orang itu mengetes kita manusia bisa bukan seperti batu aquamarine ya. Kalau batu aquamarine itu bisa dites, tapi kalau manusia tidak bisa dites ya. Kalau Anda semuanya, kalau Anda kena guna-guna magic ya, itu Anda harus kalimat syahadat. Kita memohon kepada alam yang nyata, Allah berikan saya kekuatan. Karena apa? Orang itu yang memakai sugesti itu rata-rata sekutunya dengan jin. Kalau jin Islam nggak apa-apa. Nah, jinnya serem. Karena orang berwirid itu ada 3 macam. Wirid mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala, atau wirid mencari ilmu kebatinan ya. Makanya kita dikasih Allah bisa bicara. Kita harus bisa bicara.
ya. Kalau ada tamu ya, kita harus berbicara, bukan ilmu bisu ya. Kita dikasih orang yang nggak bisa bicara aja kepingin bisa bicara ya gitu ya. Makanya belajar seperti itu, belajar sing nyoto. Kalau ilmu kebatinan itu sugesti, satu itu sekutunya orang-orang yang akhlak kotor. Itu rata-rata itu nggak semuanya, rata-rata itu ilmu seperti itu ilmunya orang-orang yang kotor akhlaknya, berarti pikirannya sudah kotor semua. Kulitnya bersih tapi hatinya kotor, itu tidak sama. Kalau bisa kulitnya biar kotor, dalamnya bersih ya. Biar kulitnya hitam kayak saya begini tapi hatinya luar biasa bagus lagi. Seperti batu berlian saya. Berlian itu kan pilihan, ada pelanginya loh, ada warna putih, warna kuning ya, warna merah. Nah, seperti itu, seperti peci saya ini ya. Kalau orang seniman kayak saya ini kelihatan ya kawan-kawan ya. Dimana Anda berada, mau di Belanda, di Jepang, di Korea ya, di Jerman, kalau Anda telepati sama orang, kalau tidak kuat kita berhenti. Telepati itu ada hanya sugesti, saling membaca pikiran ya, saling membaca mantra dan saling berbaca-baca apa komat kamit kayak Mbah Dukun ya gitu. Makanya kalau jadi orang seniman sama Mbah Dukun beda. Kalau Mbah Dukun itu hanya citra dan parapan. Kalau dulu orang pintar bilang orang pintar, sekarang dipanggil Mbah Dukun gitu. Mbah Dukun itu baik, Mbah Dukun itu sangat jujur dengan tekun, dengan rapi membantu orang, tidak menarget uang, itu Mbah Dukun asli. Tapi kalau Anda di dukun sangkal putung ya, di kedokteran ya, juga diminta penasihat seorang ya, atau habib atau kiai, itu hitungannya orang yang tahu. Bukan semua itu mengandung dukun. Dukun itu duduk yang tekun, tidak menarget orang sakit, itu bagus. Kecuali orang itu mintanya pasang susu ya, gitu baru kita target gitu. Kalau enggak gitu jangan ditarget ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat, diangkat pangkatnya, kita selalu berdoa bersama-sama supaya di Indonesia ini seni-seni dan budaya ya, bahasa kita itu sangat luar biasa. Bahasanya yang paling kaya itu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, sampai ke Jawa Timur mana-mana ya. Makanya kita harus bisa. Budaya dan kesenian di Indonesia banyak sekali kawan-kawanku, saudaraku. Makanya kita alhamdulillah di Indonesia ini diakui negara-negara lain gitu. Makanya kita belajar, kita sendiko dawuh kepada orang yang tua. Yang tua itu bagaimana? Kiai, habib ya. Itu harus sendiko dawuh kita ya. Seperti kayak saya barang ini sendiko dawuh juga sama yang tua ya. Hanya ini kita membersihkan batu mulia biar supaya hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat, dikasih pangkat oleh Allah, dikasih panjang umur. Lah, kalau Anda kena sugesti itu sugesti, kalau orang itu menggendam kita selalu istighfar yang banyak ya. Kita kasih di kolbu kita, rumah-rumah kita, kasih ayat-ayat suci Al-Quran bacaannya ya. Yang penting kita diajarkan oleh orang tua saling mengasihi dan menghormati sesama umat manusia. Jangan saling meruntuhkan, jangan mencari musuh. Yang penting kita cari saudara dan cari jamaah yang banyak. Semakin banyak jamaah, semakin banyak kawan, semakin banyak bersaudara, semakin dimudahkan rezeki kita dan kita diawetkan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yang nyata gitu. Nah, pelipati itu kalau kita nggak kuat ya, untuk saudara-saudaraku semuanya yang kena magic pelet, gendam itu ada. Saya itu percaya gitu ya. Nah, saya itu orang percaya karena Allah menurunkan bumi ini semua sudah ada, semua dikumpliti ya. Iya, karena ini kita itu ini di Indonesia ini banyak dunia persilatan gitu. Jadi kalau dunia persilatan itu menggunakan ilmu sugesti apapun mantra. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat ke-7 ya. Sebenarnya itu tingkat ada 3 saja, nggak usah banyak-banyak, 7-7 nanti kebanyakan bingung nanti ya. Mending tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Seperti Joko Pingit ini selalu cerita sing nyoto, sing ceto, sing nyoto, sing ora nyoto nggak perlu saya ceritakan, hanya beraya nggak perlu. Kalau kita orang miskin ya ngomong miskin aja, nggak usah ngaku-ngaku kaya ya.
Miskin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah susah. Ya, kalau Anda kaya harta, kaya tata, ngapain masih di jalanan? Nah, kan belum kaya. Kalau kaya itu sudah duduk di rumah. Ya, seperti Mbah Dukun tadi, duduk dengan tekun, nggak keluar kemana-mana, nggak kerja Mbah Dukun itu. Ya, makanya dinamakan Mbah Dukun. Mbah Dukun itu banyak sekali. Zaman dulu itu zamannya Ratu Kencana Wungu, nah, kena pelet itu dia diajarkan seorang Empu Supo. Nah, padahal empu ini tukang membuat keris dan tombak ya. Empu Supo itu hanya mengasih sebuah cincin warna kuning sama nyai-nyai itu yang sakit, yang kena pelet. Tapi buat apa empu? Buat penangkal nih Roro Mendut. Saya pakai, tapi bacaannya apa? Loh, zaman dulu itu Islam nggak ada ya. Jadi bacaannya hanya satu kalimat syahadat. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sembuh. Nangisnya hilang, gemetarnya hilang, batuknya hilang. Karena itu apa? Ilmu telepati memikat wanita. Nah, makanya ilmu telepati memikat wanita itu sebetulnya orang itu kepengennya nafsu dan tidak menjadi jodoh. Jodoh itu tidak jaminan. Jodoh bojo itu nggak jaminan. Yang jaminan adalah garwo, si garane nyawa. Kakek dan nenek seiring seirama ya, hati. Ya, hati itu sudah ditelepatikan oleh Allah. Ya, makanya kita jodoh bojo kita harus mencari ya. Ya. Makanya kita kalau cerita itu enak, ngelakoni susah, bener ya. Ya. Kalau ngomong gampang ya. Nanti kita mengembara di mana-mana, ngontrak pindah sana, orangnya wah ini begini padahal sudah tahu dari lama gitu loh. Jadinya beda. Lain daerah, lain cara gitu. Caranya kita bagaimana? Padahal perilaku kita sudah punya sopan santun, tata krama, orang itu semakin diselondoi atau semakin direndahkan. Kita merendahkan diri di orang-orang seperti itu. Jadi dia dasnya kepalanya gini, wah bego, ngerti ya? Jadi kita serba bingung ya. Jadi kita biasa saja. Ya. Kalau kita mengembara di mana-mana kita biasa saja, ya. Nggak perlu kita takut, nggak perlu kita wedi ya. Kita harus terbuka saja. Karena Indonesia ini negara hukum. Ya. Jadi kalau ada yang nggak benar, ya musyawarahkan keluargaan dulu baru kita ada hukum. Makanya yang bapak-bapak dari kepolisian manapun, bapak petugas siapapun, kalau orang salah harus dibenarkan dulu. Tapi kalau ngeyel ya biasa ya, jadi makanya sudah saatnya kita itu tegas dan tegas ya. Kecuali orang itu tidak ngeyel ya, untuk bapak-bapak semuanya yang jadi aparat, jadi angkatan ya. Kalau yang benar kita benarkan, kalau yang salah kita salahkan. Nggak perlu backing-backingan, nggak perlu, nggak ada gunanya. Nah, yang salah tetap salah ya. Bukannya uang itu raja, uang itu segala-galanya. Oh bukan. Saya nggak megang uang juga bahagia. Cuma kalau butuh rokok yang minta saja, saya nggak beli, nggak punya uang, bener ya? Itu namanya dukun duduk yang tekun tidak kerja. Tapi saya masih keluaran terus ya, makanya kita pakai cindramata ataupun batu pilihan. Batu pilihan itu sangat luar biasa. Makanya selamat bertugas untuk bapak-bapak semuanya, di mana Anda berada, di mana Anda bekerja. Saya Joko ingin selalu mendoakan selamat bertugas. Kalau belum ngopi dulu untuk bapak-bapak polisi, Pamung Praja, Pol PP ya. Untuk bapak-bapak tentara yang penting ngopi dulu ya. Kalau sudah minum kopi lancar kita ya, sugesti kita lancar ya, pikiran kita lancar, tertawa kita bisa ngakak gitu. Yang penting kita sama-sama ngopi. Indonesia ini penuh kedamaian dan Indonesia selalu
bagus kalau bagi saya. Pembangunannya sejak dipimpin Presiden RI kita, karena diakuinya. Jangan lupa yang penting kita berdoa bersama-sama. Jangan sampai meruntuhkan, jangan sampai kita mengejek ya. Ini Indonesia, ini dunia hukum ya. Jangan menghina Presiden RI kita ataupun orang-orang siapapun ya. Yang penting jangan sampai mengejek ya. Oke, saya Joko Pingit selalu untuk seperti itu dulu aja. Ya, lepat-lepat kula kersa menawi wonten lepate kula nggih nyuwun ngapura. Saya mundur dulu. Yang penting jangan lupa share dan komen untuk Joko Pingit biar Anda tidak ketinggalan zaman cerita-cerita kami ya. Cerita sangat nyata, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Makanya kita harus merawat ataupun merawat batu mulia benti mulia karo Gusti Allah. Alam yang nyata, manusia harus bisa nyata. Saya Joko Pingit selalu seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia.